Guys, asli abis subuh tadi gue bangun terus lemas, tidur lagi, baru bangun jam 11. Sekarang jam setengah 1, lagi ngerjain kerjaan kantor. Selamat datang di Berakal Daily Vlog hari Selasa. Berakal, berakal. Keren banget. Tadi pagi gue lumayan agak lemes ya, bukan sakit badan sih, tapi waktu itu gue sempet badan gue sakit, terus gue paksain keluar, alhasil gak sakit lagi gitu. Cuma tadi karena nggak tahu, lemes, ngantuk dan lain-lain. Padahal gue semalam tidur jam 9, rekor banget gue tidur jam 9. Terus gue pikir gue bangunnya bakal lebih pagi kan, ternyata enggak, sama kayak sebelumnya aja jam setengah 6 gitu. Terus ya udah, tepar lagi. Harus aku isi dengan kegiatan-kegiatan lain setelah kelarin kerjaan kantor. Mungkin gue ya nggak tahu, kita lihat nanti aja. Habis meeting sekarang jam 5 di Kota Bintang, seperti biasa menembus dosa karena tadi pagi gue nggak sempet sih, nggak bisa juga sih, karena emang tadi gue cerita badan gue lagi agak sakit. Cuman sekarang kayak harus gue paksain deh, jalan tipis-tipis aja lah. Yang penting gerak dulu aja sambil nunggu pesanan voice over. Kelakuan orang yang belum ketemu kopi. Enggak sih, Gue udah ngopi. enggak gua maksudnya. Sekarang kita lagi ada di Ukut daerah Kota Bintang. Kota Bintang. Terus kita kayak udah langganan Ukut ya. Mana? Nih. Ukut. Ah, bener di sini. Bener kebalik ya? Bener ya, mirror. Soalnya kalau ini flip anjir. Ya, Nih. Ukut, bener. Ukut. Iya, Ukut. Nah, ini lah, yang ini bener, Bat. Nah, iya. Gimana? Ya. Nggak ada anteng orang. Tukul. Oh, lu lagi plesetan, bro. Sorry gue lupa nih. Kalau kita kadang jokesnya masuk gitu, tapi gue lupa tadi. Nggak masuk ya. Sorry. Udah lewat, nggak usah minta maaf. Oh, ya udahlah. Maaf ya. Iya. Daripada tahu salah tapi nggak minta maaf. Wah, nggak tahu sih. Internal. Hujan deras parah. Tadi kehujanan terus. Cuman udah pulang ya. Asik, udah kayak mafia gitu ya. Mafia Jogja, mafia patok, bakpia. Tebak, gue mau ngapain? Iya, kita lanjutkan peratomikan habits ini, dan insya Allah nanti akan gue rangkum untuk lo. Jadi sekarang gue pengen baca. Kebetulan ada kakak gue di kamar yang sana, kamar gue lagi nginep karena hari ini kan masih tanggal merah ya, kantor dia libur, jadi dia tidur di situ. Tadi gue ngomong nginep ya? Enggak kan? Gue cuman bilang ada kakak gue doang kan ya. Dia lagi mampir, lagi tidur gitu. Terus gue pengen baca buku, abis ini gue ngedit. Terus mau nyusun persiapan buat besok tes suara di Budi Bakti jam 1 siang. Dan baru endingnya, terakhirnya gue mau bikin ini rekapan dari yang gue baca tadi. Dari yang gue baca sebelumnya. Apa sih? Ya gitulah pokoknya ya. Lu ngerti kan maksud gue apa? Sebelum bikin monolog singkat soal buku Atomic Habit plus closingan, gue ngedit dulu sebentar. Habis ngedit barulah kita bikin monolog, terus bobo. Ya, target jam 10 deh ya bobonya ya. 10 lewat dikit dah. Kasih toleransi sedikit karena ini editannya lumayan cukup dar-der gitu ya. Oke, gue tidur telat ternyata. Sekarang jam 11 lewat 15 dan masih dengan pakaian 420 ini. Pagi ke pagi ku terjebak. Enggak, itu sekarang lagunya siapa yang tahu, siapa yang mau. Apa sih? Mangu. Seperti janji gue tadi, telat-telat dikit gak apa-apa ya tidurnya. Toh lu nontonnya juga gak telat kan, di waktu yang bersamaan kan nontonnya. Soal tadi rangkuman buku yang gue baca ini tanpa teks, gue berniat nanti gue bikin teks, gue bikin segmen baru di Siniar Buku Bicara
Seperti yang lo tahu, gue pernah bikin siniar buku yang dimana gue bacain buku buat lo semua di Spotify gitu. Tadi gue baca Atomic Habits sekitar halaman 52 sampai 62 mungkin, kurang lebih. Pokoknya 30 menit gue baca, dan kesimpulannya yang bisa gue bantu ringkasin ke lo semua itu yang pertama soal 4 langkah untuk mengubah kebiasaan ya. 4 langkah mengubah kebiasaan itu ada apa aja? Yang pertama itu ada petunjuk. Yang kedua itu ada petunjuk, craving atau gairah. Yang ketiga itu adalah respons atau tanggapan lu seperti apa. Yang keempat itu, tadi yang ketiga kan ya? Yang keempat itu adalah ganjaran atau pranowo. Nggak, ganjaran atau hasil yang akan lu dapatkan gitu. Kita mulai dari petunjuk. Maksudnya apa? Petunjuk itu adalah sesuatu yang dekat banget sama ganjaran. Dalam artian, kita kadang suka melihat hasil duluan nih, kayak, wah dia bisa kayak gitu. Mungkin kalau gue begini, gue bisa jadi seperti itu juga. Atau misalnya dalam hal yang lebih mudah, misalnya dalam hal makan, kenyang misalnya, kenyang. Wah, gue lapar nih, gue pengen kenyang. Cara termudah adalah gue nyari apa yang untuk bisa dimakan. Nah itu untuk hal-hal primer di sekitar hidup kita, di lingkungan kita, di sehari-harinya seperti itu. Petunjuk ini yang akan membawa lu ke fase dimana fase yang disebut craving atau gairah. Maksudnya itu motivasi. Nah setelah lu mendapatkan petunjuk apa yang lu harus lakukan dan lu mencoba untuk melakukan itu, lu akan ke fase yang namanya gairah. Jadi lu ada gairah, ada motivasi untuk melakukan itu. Kenapa lu harus melakukan itu, dan lu dampak apa yang ketika lu lakuin yang bikin lu seneng gitu. Atau dampak apa atau pikiran apa yang mungkin membawa lu ke tujuan itu. Lu harus ada gairahnya. Dan setelah itu yang ketiga itu tadi respons atau tanggapan. Nah itu adalah kebiasaan kita sehari-hari. Itu adalah kelakuan kita sehari-hari. Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk, ada gairah atau motivasi dalam melakukan hal itu, dan respon itulah yang jadi aksi nyatanya kita ngapain gitu. Dan yang terakhir adalah ganjaran atau imbalan atau hasil lah yang lu dapatkan dari melakukan itu. Sederhananya, tanpa salah satunya itu nggak akan menjadi 4 langkah untuk mengubah kebiasaan. Entah itu kebiasaan baik ataupun membongkar kebiasaan buruk. Tanpa petunjuk nggak bisa, tanpa gairah nggak bisa, tanpa respons nggak bisa, apalagi tanpa imbalan gitu. Jadi harus ada 4-4-nya. Kalau misalnya salah satu nggak ada gimana? Ya berarti emang bukan di situ jalan lu, atau mungkin bukan di situ yang harus lu lakuin gitu. Karena lu nggak dapetin apa-apa, lu nggak bergairah melakukannya, lu nggak punya tujuan untuk melakukannya gitu. Nah dengan 4 ini akan menjadi lingkaran kebiasaan, lingkaran umpan balik namanya. Sebenarnya contoh sederhananya sehari-hari itu selain makan tadi, itu juga bisa kayak misalnya petunjuknya tuh lu masuk ke sebuah ruangan itu gelap, dan gairahnya itu adalah motivasi lu untuk bisa melihat satu isi ruangan, bisa melihat dalam keadaan yang terang gitu. Nah respons yang lu ambil adalah nyari saklar listrik dan nyalain lampunya, sehingga lu mendapatkan ganjaran ruangan lu terang gitu. Nah, makanya 4 lingkar umpan balik ini, 4 langkah mengubah kebiasaan balik ini, mengubah kebiasaan ini, itu bisa lo lakuin secara tidak sadar juga, secara otomatis, karena udah lo lakuin secara terus-menerus bertahun-tahun. Jadi udah otomatis. Karena setiap hari kita seperti itu. Itulah kebiasaan kita. Alam bawah sadar kita udah ngomong kalau ke ruangan gelap, ya nyalain lampu, terang. Itu adalah kebiasaan kita. Kita naruh remote di sofa, kita naruh bumbu dapur di dapur, gue naruh gitar atau bass di situ, itu adalah kebiasaan gue gitu. Dimana awal kali gue seperti itu adalah karena mungkin bisa dibilang nggak sengaja, dan akhirnya menemukan ganjarannya itu kayak, oh ternyata rapi ya kalau naruh gitar di situ misalnya gitu. Oh ternyata gue kalau makan jam 7 malam paling lama,
itu besoknya nggak terlalu gendut ya, misalnya kayak gitu. Akhirnya gue ulang terus gitu. Nah makanya otak kita tuh secara nggak langsung merespon ke 4 fase tersebut, ke 4 langkah tersebut. Makanya bisa juga lo jadiin dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama adalah fase masalah, yaitu petunjuk dan juga gairah. Fase kedua adalah fase solusinya apa, yaitu tadi respons atau tanggapan, dan juga fase ganjaran gitu. Masalahnya apa nih? Lu breakdown harus seperti apa dan apa yang bikin lu pengen keluar dari masalah tersebut. Solusinya apa? Gimana caranya dan harus lu lakuin seperti apa. Nah makanya contohnya kalau misalnya kita udah berulang-ulang kali di dalam buku tersebut, itu contohnya misalnya ada seorang perawat yang udah bertahun-tahun menangani kasus jantung, serangan jantung, dan dia paham polanya seperti apa, paham penyebab atau mungkin ciri-cirinya seperti apa. Dan ketika dia ketemu dengan mertuanya, dia lihat di mertua itu ada ciri-ciri orang pengen kena serangan jantung. Akhirnya sebelum terjadi dibawa ke dokter, diobatin dan sembuh. Dan bukan sembuh, maksudnya si wanita ini tuh udah tahu tanpa harus menjelaskan kenapanya, tanpa harus ngejelasin soalnya muka lu begini nggak perlu, karena udah terbiasa. Lu pun juga udah ngerti kondisi kayak yang gua maksud tuh apa gitu. Nah, setelah masalah lingkaran kebiasaan, itu juga yang tadi gue baca ada pointing and calling atau pointer and calling lah kurang lebih. Yaitu adalah konsep menunjuk dan meneriakan atau menunjuk dan memerintahkan atau menyebut lah. Contohnya ini yang diceritakan di dalam buku Atomic Habits itu adalah tentang pekerja kereta di Jepang. Kan kita tahu kalau kereta di Jepang itu salah satu yang maju lah. Kereta-kereta di sana tuh mulai dari perkereta apian dan lain-lainnya gitu. Nah, ada satu kegiatan yang dilakukan oleh masinis dan kru kereta yang mungkin kita anggap itu sebagai kegiatan yang konyol gitu. Karena kebiasaan mereka adalah menunjuk setiap hal-hal kecil lalu nyebutin hal itu apa gitu. Misalnya sang masinis lagi naik kereta dan ngelewatin palang petunjuk misalnya. Disebut tuh ini, atau misalnya lampu hijau kereta gitu, ditunjuk lampu udah hijau gitu. Contohnya seperti itu. Atau juga mungkin petugas-petugas kereta setiap kereta pengen berangkat yang di dekat-dekat peron tuh ditunjuk semua dan bilang, oh ini udah aman, oke ini udah aman gitu. Nah secara nggak langsung hal itu udah menurunkan resiko kecelakaan mungkin sebesar 87% di Jepang gitu. Dan akhirnya diterapin juga di Amerika, di kereta apian New York atau mungkin MTA ya. MTA itu mungkin yang kereta bawah tanahnya New York itu ya. Gue juga kurang paham sih. Yang tahu boleh komentar. Itu diterapin tapi hanya sekedar ditunjuk-tunjuk aja tanpa disebutkan gitu. Dan itu juga mengurangi sekitar 57 resiko kecelakaan di kereta lah gitu. Yang berarti apa? Sebelum yang berarti apa, si James Clear ini nyeritain kalau dia pernah lagi di Jepang, terus ngelihat ada bocah kecil masuk ke dalam kereta Shinkansen dan orang tuanya itu ibaratnya ketinggalan di peron lah gitu. Begitu orang tuanya menyusul mau masuk, tangannya masuk duluan ke kereta dan pintunya udah keburu ketutup gitu. Nah karena ada petugas peron yang sadar ya, mungkin ini cerita agak klise ya, pasti kelihatan dong gitu kan. Tapi karena itu kebiasaan mereka, ada petugas peron yang sadar dan petugas peron itu, petugas keretanya nggak sampai 5 detik udah bisa nolongin si ibu itu gitu. Nah yang berarti ini bisa kita lakukan juga di kegiatan sehari-hari gitu. Contoh misalnya kita sebelum berangkat, sebutin dulu sebelum keluar rumah ya, sebelum berangkat jauh gitu, kita sebutin dulu hal-hal apa aja yang udah kita lakuin. Misalnya kayak kompor udah, listrik udah matikan udah, lampu udah, colokan udah cabut kan udah gitu. Nah dengan cara seperti itu mengurangi resiko kecelakaan atau resiko hal-hal yang nggak kita inginkan ke depannya gitu. Jadi pointing and calling ini atau pointer all and calling itu sangat berguna untuk
melatih otak kita mengingat apakah hal yang kita anggap nggak beres ini udah beres atau belum gitu. Nah, jadi kurang lebih yang tadi gue baca soal 4 langkah mengubah kebiasaan buruk, atau mungkin 4 langkah kebiasaan baik, dan juga 4 langkah membongkar kebiasaan buruk, serta pointing and calling. Gue lupa pointer apa pointing, kayaknya pointing sih ya. Yang tahu boleh komen di kolom komentar ya. Segitu aja. Gue sambil nunggu render berakal buat besok nih. Ini sekarang hari Selasa, besok hari Rabu. Gue lupa ngedit, gue kira udah ngedit gitu ya. Karena berakal kali ini lumayan panjang episodenya. Nggak tahu gue bisa bertahan sampai berapa lama untuk bikin berakal ini. Setiap hari bisa 10 menit ke atas ya. Mungkin bisa terus, mungkin enggak juga, kita nggak tahu. Dan gue harap apa yang sekarang lagi gue usahakan untuk menjadi 1% lebih baik setiap harinya itu berdampak kepada gue ke depannya, beserta lu semua penonton YouTube gue gitu. Jadi lo sekaligus ngikutin perkembangan gue seperti apa, menjadi saksi dari channel YouTube gue ini juga gitu. Cerita-cerita gue, dan gue nggak pengen cuman berbagi cerita soal diri gue doang, tapi gue pengen lu ikut di dalamnya dan lu ikut mendapatkan dampak yang positif dari apa yang gue ceritain ke lu, termasuk apa yang gue baca, apa yang gue lakuin, dan pengalaman-pengalaman apa yang bisa gue bagi yang bermanfaat untuk lu semua. Dan segitu aja. Like, comment, subscribe, dislike juga nggak apa-apa. Kalau ada kritik, saran, dan masukan boleh langsung di kolom komentar, gue bacain. Dan sampai jumpa di berakal selanjutnya.